seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus non tunai. Nah, terus yang lebih ultimate, lebih puncaknya lagi di tahun 2020 pun Pak Jokowi mengeluarkan arahan seluruh pembayaran harus non tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sedang in saat ini, yakni adalah perbankan atau digitalisasi perbankan. Untuk membahas mengenai digitalisasi perbankan dan seperti apa penerapannya di Provinsi Banten, kami telah menghadirkan narasumber di studio kami. Ada Bapak Sugeng Siswanto selaku Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern BI Perwakilan Banten. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Baik, Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak BI Banten saat ini? Kebetulan ini kita sudah mulai ini kan ya, pandemi sudah kelihatan mulai mereda. Kita sudah mulai lagi kegiatan lebih giat lagi, beberapa acara yang akan kita bikin. Masih dalam kaitannya dengan digitalisasi. Dalam bulan ini dan bulan depan kita merencanakan 3 kegiatan terkait digitalisasi. Juga di unit yang lain juga merencanakan tentang karya kreatif Banten. Oke. Nah, memasuki era digital ini memang masyarakat seolah dituntut untuk paham dan mampu menggunakan akses teknologi digital seperti itu ya, baik menggunakan gawai maupun akses internet. Nah, dalam kaitannya dengan penerapan digitalisasi perbankan sendiri di Banten, seperti apa Bapak melihatnya, Pak? Penerapan digitalisasi di Banten sebetulnya kita bisa lihat dari berbagai aspek ya. Kalau di Bank Indonesia itu kita untuk sebelum menjawab pertanyaan kita harus lihat data dulu. Jadi bagaimana akseptasi digitalisasi di Banten, kita bisa lihat salah satunya dari akseptasi KRIS. Kita juga bisa lihat dari transaksi keuangan, antara lain clearing, kemudian RTGS, kemudian transaksi mungkin sekarang juga sudah booming transaksi e-commerce. Iya, betul. E-commerce ya. Banyak banget sekarang belanja online lah. Orang justru lebih percaya pada pasar online daripada pasar yang nyata, yang fisik ada di depan mereka. Nah, kalau untuk selama masa pandemi sendiri ini kan salah satu sektor yang paling terlihat terpuruk Pak ya, yang paling terpuruk bisa dikatakan seperti itu adalah sektor ekonomi. Setelah 2 tahun berjalan pandemi ini, seperti apa Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi di Banten? Apakah sudah mulai naik atau masih terpuruk begitu? Ya, untuk pertumbuhan ekonomi kita menggunakan data dari BPS setempat, BPS Banten. Memang kalau kita lihat dari awal-awal pandemi, waktu itu sekitar di bulan Maret 2020, itu pertumbuhan ekonomi turun dalam. Nah, mulai di tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Nah, kalau boleh saya baca data yang sudah kami kumpulkan di triwulan 1 tahun 2021 untuk pertumbuhan ekonomi Banten year on year itu masih minus 0,39 itu triwulan 1. Nah, di triwulan 2 2021 year on year itu sudah jauh meningkat menjadi 8,95%. Artinya ekonomi sudah mulai pulih? Artinya ekonomi sudah mulai istilahnya kalau bahasa Inggrisnya picking up, sudah mulai meningkat. Jadi yang semula dikatakan sebagai resesi ternyata memang sudah titik bottomnya sudah dilampaui, sekarang sudah meningkat ke atas. Sudah melewati masa kritis lah ya, gitu ya. Mudah-mudahan amin. Oke, nah kalau untuk pandemi yang melanda seperti 2 tahun terakhir ini khususnya di Banten, tentu juga membuat sektor ekonomi terdampak. Bagaimana Bank Indonesia membangkitkan kembali atau upaya untuk pemulihan sektor ekonomi itu seperti apa Pak? Pemulihan sektor ekonomi di Provinsi Banten sebetulnya kami selaku advisor untuk pemerintah Provinsi Banten ya memang selalu bergandengan erat dengan Provinsi Banten. Secara realnya itu tadi yang seperti saya katakan di awal,
kita akan mengadakan Karya Kreatif Banten. Nah, ini sebetulnya lebih untuk mengenalkan produk-produk lokal Banten, khususnya UMKM. Jadi kan memang kalau dari pertumbuhan ekonomi sendiri itu konsumsi itu sangat penting. Maksudnya mendrive hampir 50 sampai 60% mendrive pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi. Kalau dari sisi permintaan, kalau dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Banten itu kita tahu di sini banyak manufaktur ya, industri pengolahan. Itu pun yang mendrive pertumbuhan ekonomi Banten. Itu tadi, ketika konsumsi mulai tumbuh, artinya demand atas barang atau produksi barang dan jasa itu akan meningkat. Itu akan tumbuh lebih cepat lagi. Nah, kembali lagi tadi ke UMKM. Kita secara rutin mengembangkan UMKM. Bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan kapasitasnya, bagaimana caranya mereka bisa go digital, bagaimana caranya finalnya bagaimana caranya bisa ekspor. Jadi UMKM, mungkin banyak ya UMKM di Provinsi Banten, dari 65 juta se-Indonesia, 1 juta diantaranya ada di Provinsi Banten. Ini yang kita dorong untuk terus berkembang dan bisa survive di masa pandemi ini. Oke. Kalau untuk BI sendiri, adakah program khusus untuk membangkitkan geliat UMKM di Banten ini? Karena yang kita lihat di masa pandemi ini adanya PHK besar-besaran seperti itu, terus turunnya ekonomi begitu ya. Tentu ini membuat masyarakat seolah-olah dituntut jadi penjual gitu Pak ya. Jadi berjualan ya, seperti yang e-commerce tadi jadi makin ramai begitu. Nah, seperti apa kalau di Banten? Sebetulnya di Banten, kalau saya boleh flashback ke awal pandemi di tahun 2020, penurunan omset itu tergantung dari jenis produknya. Jadi kita ingat ya, di awal-awal pandemi itu seperti produk-produk minuman jahe, terus makanan frozen food, karena memang banyak PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, itu justru yang laris, justru meningkat omsetnya. Ya, jadi tergantung produknya. Nah, sementara produk-produk pertanian seperti bawang, cabai itu relatif stagnan. Tergantung bagaimana cara si produsen ini menjual. Kalau misalnya dia menjual di dalam kota sendiri, di dalam Banten sendiri, itu masih aman karena tidak, waktu itu di awal belum ada pembatasan yang terkait dengan logistik ya. Jadi waktu itu di awal memang apapun dilarang untuk pergi kemana-mana. Jadi untuk bahan-bahan pertanian relatif stagnan. Sementara yang menurun justru dari produk-produk kria seperti kerajinan kayu, kerajinan pakaian atau batik atau kain, itu menurun karena memang itu tadi, karena PPKM, orang nggak bisa kemana-mana, terus tempat wisata ditutup. Jadi otomatis toko oleh-oleh pun omsetnya sepi. Iya. Jadi orang di masa pandemi lebih banyak yang lapar gitu ya Pak ya? Iya, karena di rumah aja ya, jadi dia harus menyimpan banyak makanan dan harus minum minuman yang menghangatkan badan. Jadi salah satu komoditas UMKM yang banyak digandrungi di masa ini adalah makanan itu tadi, frozen food. Iya, itu dulu di awal pandemi ya. Iya. Tapi sekarang sudah hampir seluruhnya meningkat dengan hampir rata ya. Jadi mengalami peningkatan. Nah, kalau untuk pelaku UMKM sendiri Pak, kan tidak hanya ada di wilayah perkotaan, tetapi juga ada di wilayah perdesaan. Bagaimana Bank Indonesia mensupport agar yang pelaku UMKM di wilayah perdesaan ini bisa terjangkau digitalisasi itu tadi Pak? Ya, kalau di kami di Bank Indonesia Provinsi Banten tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, memang ada pendampingan atau pengembangan UMKM. UMKM ini kita nilai dulu lah, kita assess apakah layak kita dampingi. Nah, ini UMKM ini tersebar di seluruh Banten. Jadi tidak hanya perkotaan, tapi juga di pedesaan. Nah, ketika UMKM ini sudah kita nilai oke untuk dikembangkan, itu nanti kita dampingin, kita kasih pembinaan bagaimana caranya, misalnya mengembangkan produknya yang tadinya nggak bisa mewarnai kain dengan baik, kita panggil
pengrajin atau usahawan sukses yang sudah bisa mewarnai kain dengan baik. Misalnya dia belum bisa cara menganyam dengan baik, segala macam kita bina mereka hingga akhirnya mereka bisa memproduksi dengan baik. Nah, ketika mereka sudah bisa memproduksi dengan baik, itu nanti tahap selanjutnya adalah bagaimana mereka go digital. Nah, bagaimana caranya go digital? Kita mempertemukan UMKM binaan dengan platform-platform e-commerce yang ada di Indonesia. Sejauh ini sudah seperti apa progresnya, Pak? Tahun lalu kita bekerja sama dan tahun ini juga dengan blibli.com. Nah, tadi yang seperti saya katakan di Karya Kreatif Banten ini kita ada semacam business matching antara UMKM dengan platform. Dan di Banten pun kita sudah mulai memiliki platform e-commerce punyanya pemerintah Provinsi Banten. Itu namanya Banten online market, plazabanten.com. Kalau nanti Mbak Nurul buka di internet plazabanten.com, itu sudah nanti akan di launching di ulang tahunnya Provinsi Banten. Itu juga pun isinya produk-produk UMKM sebanten yang sudah lulus kurasi oleh Provinsi Banten dijual di platform itu. Jadi secara tidak langsung kami di sini Bank Indonesia dan Provinsi Banten juga mengajak seluruh masyarakat dan seluruh UMKM untuk lebih mengenal tentang digitalisasi. Nah, kalau di plazabanten.com sendiri itu khusus untuk UMKM yang produk lokal Banten atau bagaimana, Pak? Yes, memang oleh pemerintah Provinsi Banten dibatasi untuk produk lokal Banten yang bisa dinikmati atau bisa dibeli oleh siapapun sepanjang dia bisa buka aplikasi. Jadi produk Banten nanti bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia, tidak hanya di Banten saja. Iya. Dan sejauh ini, Pak, kalau dilihat dari jumlah UMKM-nya, ada di kisaran berapa, Pak, yang sudah mulai aktif di edukasi secara digital begitu? Kalau di kami, ini tadi ya salah satu di awal digitalisasi itu ukurannya apa sih ya? Tadi ada kris, ada pembayaran melalui clearing, terus melalui RTGS. Nah, kalau di Banten sendiri saya harus lihat contekannya. Jadi saya mau bicara tentang ini melek digitalnya dengan kris ya. Kris di Banten ini sekitar, sebentar saya tadi udah sempat catat, nah di awal Agustus ya, jadi seberapa melek masyarakat Banten tentang digitalisasi untuk kris. Nah, kris ini kan sebetulnya sarana pembayaran dengan digital ya. Jadi ketika si pembeli memiliki handphone yang di dalamnya ada uang elektronik, dia bisa men-scan untuk melakukan pembayaran. Itu sudah termasuk digitalisasi. Nah, di Banten sendiri kita sudah memiliki 689.000 merchant. 600 hampir 690.000 merchant di Banten yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Itu bisa menggunakan transaksi dengan kris itu tadi. Dengan kris, ya. Ini artinya seluruh Banten ya bisa dianalogikan lah ya, sudah mulai mengenal yang namanya digitalisasi. Memang kalau dari jumlah sendiri masih, nah itu tadi dari 690.000 itu dia UMKM semua. Sebagian besar UMKM mikro. Justru mikro. Sudah menerapkan kris. Hampir 422.000 usaha mikro yang memiliki kris. Nah, lebih dari setengahnya itu berarti. Iya, 60%-an. Itu dari sisi kris. Nah, sementara dari ini kan kalau 690 tadi ribu itu kan merchant, si pedagang. Nah, di lain pihak untuk penyaluran bansos nih, tentang bansos sendiri, untuk Provinsi Banten sendiri kita tahu yang namanya Jamsos Ratu itu sudah seluruhnya non tunai. Ya,
mudah-mudahan Itu ya Pak. yes, mudah-mudahan kita sepaham bahwa non tunai itu sama dengan elektronifikasi, sama dengan digitalisasi ya. Uang digital gitu ya. Yes, ya jadi dengan kartu para penerima manfaat sudah bisa menerima manfaatnya lah yang untuk jam sosra. Kemudian juga yang program bansos reguler dari pemerintah pusat, bansos dan program keluarga harapan itu seluruhnya juga secara non tunai atau digital. Iya. Sebetulnya Pak, lebih efektif mana penyaluran, kita bicara bansos tadi ya, dengan non tunai atau tunai? Lebih rendah mana resikonya untuk terjadi penyimpangan begitu Pak? Kalau saya memang tujuan menontunaikan bantuan itu adalah salah satunya untuk mengurangi fraud atau kecurangan-kecurangan, karena kita tahu kan di sejak tahun ini khususnya untuk pemerintah daerah, sejak tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan peraturan bahwa seluruh biaya-biaya, seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus non tunai. Nah, terus yang lebih ultimate, lebih puncaknya lagi di tahun 2020 pun Pak Jokowi mengeluarkan arahan seluruh pembayaran harus non tunai. Nah, terakhir di awal tahun ini 2021 juga ada arahan lagi dari ada kepres dari Pak Presiden untuk membentuk TP2DD, tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Ya ujung-ujungnya non tunai atau digitalisasi. Sudah menjawab belum pertanyaannya? Iya, sudah jelas itu sih. Jadi lebih efektif digital ya Pak? Ya, jadi memang banyak keuntungan secara digital. Salah satunya untuk mengurangi kecurangan. Nah Pak, kalau adanya dengan ramainya penggunaan bisa dibilang uang digital itu tadi, itu akan bisa menggeser penggunaan mata uang rupiah secara fisik atau bagaimana Pak? Yang kita kenal saat ini nih, yang Mbak Nurul barusan sebutkan, uang digital maksudnya yang ada di ini ya, dompet elektronik ya. Dompet elektronik. Yang beberapa kita boleh sebut merek nggak sih? Contoh aja mungkin. Contoh aja ya, yang warnanya biru atau ungu atau yang merah, yang orange ya. Itu sebetulnya uang elektronik. Uang elektronik. Kalau di Bank Indonesia sendiri memang ada istilah uang digital. Memang untuk penerapannya masih agak lama. Uang digital, jadi Central Bank Digital Currency, SDBC ya, Central Bank Digital Currency ini memang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antar bank sentral seluruh dunia. Yang dipicu pada saat itu keluarnya ini cryptocurrency. Ya, kayak Bitcoin segala macam yang namanya itu yang memang secara aturan itu bukan merupakan pembayaran yang sah, yang cryptocurrency segala macam. Nah, makanya kesininya kami masih di Bank Indonesia kantor pusat masih melakukan penelitian untuk membentuk atau memberlakukan itu tadi Central Bank Digital Currency. Apakah dia akan menggeser uang rupiah, uang fisik? Saya belum bisa menjawab iya apa enggak. Tapi yang jelas isu digitalisasi ini pasti akan ada terus ke depannya gitu ya. Terus berkelanjutan. Betul. Apapun bentuknya, tapi yang jelas secara aturan apakah dia digital atau fisik, pasti bentuknya tetap rupiah. Karena mata uangnya tetap rupiah, apakah dia fisik atau digital. Dan peredarannya mungkin masih ada yang fisik, mungkin seperti di pasar-pasar tradisional masih jarang sekali ya. Nah, itu PR juga tuh Mbak. PR kita buat Bank Indonesia dan perbankan, bagaimana caranya pedagang-pedagang pasar yang kecil atau pedagang-pedagang keliling di pinggir jalan itu mengenal digital, mengenal ya, karena kita salah satu pintu masuknya lewat kris. Kris itu tadi, bagaimana mereka bisa punya kris, jadi si pembeli tinggal scan barcode aja. Sejauh ini dengan pihak mana saja Pak Bank Indonesia sudah bersinergi dalam penerapan digitalisasi perbankan ini, khususnya tadi itu untuk UMKM mikro, kemudian di daerah pedesaan maupun pedagang pasar tradisional yang masih menjadi PR itu? Secara ini untuk bagi bank yang memang
sudah berlisensi, sudah berizin memberikan kris kepada pelanggannya atau kepada merchant-merchant atau kepada pedagang, itu memang harus kita kami di kantor pusat harus analisa dulu kecukupan sarananya, permodalannya, sumber daya manusianya, teknologinya. Jadi memang tidak seluruh bank bisa menerbitkan kris, tapi secara umum bank-bank besar dan himbara itu sudah bisa menerbitkan kris. Saya lupa sebetulnya di website Bank Indonesia itu ada bank-bank apa saja yang bisa menerbitkan kris. Kalau di sini yang di Banten ya BJB, BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, bank-bank besar ya. Bank-bank besar ya, Bank Nobu bisa, Bank Nobu, Bank CIMB Niaga, itu bisa. Sebetulnya banyak sudah bisa menggunakan pembayaran dengan sistem kris ini ya Pak? Bisa. Hanya di penjual atau di UMKM tertentu yang menggunakan sistem kris juga begitu? Untuk menggunakannya. Jadi ini kalau dari krisnya sendiri kan kita ada dua sisi. Ada dari sisi pengguna. Maksudnya dari sisi merchant, pedagang, ada dari sisi si pembeli. Konsumen. Yang akan membuat kris itu kan si pedagang ya. Dia datang ke bank, ngisi formulir, nanti diproses, terus dikasih krisnya. Nah, ketika si pembeli mau belanja, tinggal scan barcode-nya si pedagang itu. Tanpa ada transaksi, tanpa ada kontak tunai begitu. Betul ya, itu salah satu keuntungan digitalisasi kan. Tidak ada kontak, ya karena nggak ada kontak, bersih, higienis. Ini juga ya Pak ya, nggak was-was bau cash ya Pak ya. Nggak was-was. Sebetulnya digitalisasi perbankan atau digitalisasi ekonomi ini sangat praktis dan kalau kita kalau kita bisa mengedukasinya dengan tepat, tentu mudah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Nah, adakah program khusus dari Bank Indonesia Perwakilan Banten untuk menjangkau masyarakat, khususnya yang tadi saya bilang di perdesaan itu Pak, itu yang sebenarnya menjadi PR juga ya, selain masyarakat di pasar tradisional gitu. Ya, tadi mungkin saya belum lengkap tadi jawaban di awal. Yang UMKM binaan itu, jadi selain kita bina untuk meningkatkan kapasitas produksinya, memperbaiki mutu produknya, kita juga mengajak mereka untuk itu tadi go digital. Kita ajak bikin kris, terus kita ajak mereka gabung dengan platform e-commerce ya, itu kan artinya mereka bisa lebih mengenal digitalisasi. Ya, kalau kita bicara digitalisasi perbankan juga kan tadi itu ada uang digital, ada uang elektronik. Itu mungkin Bapak bisa sedikit paparkan ke pemirsa nih, apa bedanya uang digital dengan uang elektronik? Jadi uang elektronik adalah uang yang tersimpan di dompet elektronik kita. Ketika kita sudah menginstall aplikasi di dalam HP, terus kita top up, ada saldonya, itu namanya uang elektronik. Nah, kalau uang digital tadi masih dalam pembahasan di kantor pusat kami, masih dalam penelitian Central Bank Digital Currency. Kita belum sampai situ ya Pak? Belum sampai situ, tapi memang sudah gencar distudikan, sudah gencar itu tadi studi bandingkan dengan negara-negara lain. Pak, upaya apa saja sih yang diperlukan untuk mewujudkan digitalisasi ekonomi ini, digitalisasi perbankan maupun digitalisasi ekonomi, kaitannya dengan pemulihan secara utuh begitu ya, ekonomi usai pandemi begitu. Kita harapkan sih pandemi benar-benar usai ya Pak ya. Sejalan dengan program dari BI juga. Jadi itu tadi untuk saya untuk mengecilkan ini aja menerokan jawaban, lebih memfokuskan. Jadi Bank Indonesia itu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Satu misalnya yang UMKM, kita bersinergi dengan dinas UMKM, Koperasi dan UMKM, bagaimana mengembangkan UMKM. Kedua, kita juga bersinergi dengan dinas sosial provinsi, provinsi dan kabupaten kota. Selain itu, kita juga bersinergi dengan Bapenda dalam kaitan itu tadi, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi di setiap pemerintah daerah kan punya yang namanya pajak atau retribusi nih.
itu bagaimana caranya kita Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah daerah, bagaimana caranya agar pajak dan retribusi itu non tunai. Itu jadi sejalan dengan arahan Pak Presiden. Dan memang harus terdigitalisasi agar keuangan pemerintah daerah itu lebih lebih transparan dan secara memang di akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena seluruh pendapatan akan tercatat dengan baik secara karena digital kan tercatat dengan elektronik ya, jadi langsung masuk sistem tidak akan ada kebocoran lagi. Jadi saat ini yang bisa saya jawab itu ada antara dinas UMKM, dinas sosial dan Bapenda daerah. Jadi karena digitalisasi ini kan berkepanjangan ya Pak ya. Betul. Bukan untuk saat ini, mungkin saat ini baru pengenalan aja mungkin bagi masyarakat. Betul. Baik Pak, sebelum kita tutup podcast kita, mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan. Salah satunya tujuannya untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa kita udah masuk era digital nih, jadi apa-apa harus serba digital. Terima kasih Mbak Nurul. Saya secara atas nama Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat Banten untuk lebih menggunakan digital. Jadi seandainya kita belum kenal yang namanya KRIS, kita bisa menggunakan cara pembayaran menggunakan KRIS itu. Kemudian kita sudah mulai mengenal lewat bansos, kita gunakan pencairan bansos secara non tunai. Kemudian juga selalu ikuti update terakhir terkait dengan digitalisasi yang digencarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Oke, mudah-mudahan penerapan digitalisasi dalam kaitannya untuk pemulihan ekonomi khususnya di Banten ini bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul. Dan ini juga tentunya masyarakat jadi lebih mudah mau bayar listrik, bayar air ya Pak ya. Iya. Terus mau transaksi online bisa belanja online gitu bisa dengan sampai lupa tadi saya sebutkan itu contohnya juga bagus itu Mbak. Mungkin mau ditambahkan boleh Pak? Jadi selain itu tadi kita memang kalau seandainya provider tadi PDAM, TV kabel, terus juga listrik, mereka sudah menyediakan rekening untuk transfer. Alangkah baiknya kita menggunakan sarana itu. Jadi tidak tunai lagi ke loket-loket pembayaran. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan tunai, artinya kita memegang uang. Uang itu bisa sebagai sarana penyebaran virus. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan uang yang kita pegang itu tidak asli. Terus juga tidak menutup kemungkinan uang yang kita bawa kemana-mana itu bisa copet. Iya. Jadi selain lebih aman, juga aman untuk menjaga kesehatan kita ya Pak ya. Lebih bersih, higienis dan juga lebih mudah aksesnya begitu betul. Mudah-mudahan ini juga bisa merata ya untuk seluruh masyarakat, terutama tidak hanya di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah berbagi informasi, sudah hadir ke studio kami untuk sharing informasinya mengenai digitalisasi perbankan atau digitalisasi ekonomi khususnya di Provinsi Banten. Mungkin semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Dan selamat menjalankan tugas kembali. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam Banten Podcast kali ini. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.